Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Azhara Miftahul dari Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada tugas kesbis mata kuliah Teknologi Transfer Embrio Stem Cell kali ini, saya mengambil kasus transfer embrio yang menjelaskan tentang fertilisasi in vitro. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi in vitro? Fertilisasi in vitro merupakan pengambilan sel telur dari folikel matang di dalam rahim, kemudian mempertemukannya dengan sel sperma dengan medium kultur di luar tubuh. Setelah terjadi pembuahan dan berkembang sampai stadium morula, embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim. Kemudian, prinsip fertilisasi in vitro. Pada proses bayi tabung, sel telur matang yang dihasilkan oleh sistem reproduksi wanita akan dipertemukan dengan spermatozoa dalam sebuah cawan berisi cairan khusus di laboratorium. Cairan yang digunakan untuk merendam serupa dengan cairan yang terdapat dalam tubuh wanita, dengan tujuan untuk membuat suasana pertemuan antara sel telur matang dan spermatozoa senormal mungkin. Dengan demikian, keaktifan gerak spermatozoa dan kondisi sel telur dapat terjaga. Proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa akan terjadi di dalam cawan tersebut. Dan selanjutnya, dari pembuahan tersebut akan menghasilkan embrio. Setelah embrio sudah berusia cukup, maka akan ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita. Embrio tersebut diharapkan terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi bayi yang pada akhirnya dilahirkan oleh wanita tersebut nantinya. Proses pelaksanaan fertilization in vitro. Tahap yang pertama yaitu ada pemeriksaan persiapan. Setelah memutuskan akan melakukan tindakan fertilization in vitro, biasanya dokter melakukan persiapan guna mendukung penanganan fertilization in vitro agar lebih baik, seperti meninjau kembali data pasien, pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan USG, pemeriksaan hormonal, analisa sperma, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan lainnya yang kemungkinan diderita oleh pasangan pasien tersebut. Tahap yang kedua yaitu ada pemberian obat-obatan untuk memicu sel telur. Pemicuan di sini diharapkan menghasilkan lebih dari satu folikel yang dominan dan menghasilkan beberapa ovum yang matang atau mature yang siap untuk dibuahi atau difertilisasi. Kemudian di sini ada pemantauan pada saat pemicuan. Pemantauan penderita merupakan kunci utama pada saat pemicuan ovulasi dan harus dikerjakan secara teliti dan seksama demi keberhasilan program fertilization in vitro. Pemantauan dibagi menjadi dua cara, yaitu ultrasonografi yang dapat dikerjakan secara bertahap dengan transvaginal USG dan ada pemantauan hormonal. Kemudian tahap yang keempat yaitu persiapan sperma. Tujuan metode persiapan sperma adalah memisahkan spermatozoa motil dari plasma semen dengan tujuan hasil tuaian semaksimal mungkin dan kerusakan pada sel spermatozoa seminimal mungkin. Selain itu, hasil persiapan harus sebersih mungkin dari debris. Hal-hal ini yang mendasari pemilihan dari teknik persiapan sperma. Tahap yang kelima yaitu fertilisasi in vitro. Setelah pengambilan, oosit dieram dan diinseminasi pada tetes medium terpisah untuk memungkinkan pemeriksaan dan penilaian secara sendiri-sendiri. Jangka waktu antara pengumpulan oosit dan inseminasi tergantung dari derajat kematangan oosit pada saat pengambilan. Adanya fertilisasi dapat dinilai antara 12 sampai 18 jam setelah fertilisasi. Kejadian infertilisasi ini sebenarnya mungkin telah terjadi dalam waktu 3 jam setelah inseminasi. Sekitar 18 jam setelah inseminasi, pada umumnya sel-sel kumulus telah terlepas dan mengendap pada dasar tetes kultur
sehingga oosit yang mungkin telah difertilisasi dapat dilihat dengan hanya dikelilingi oleh sel-sel korona. Sel-sel ini kemudian dibersihkan dengan pemipetan berulang dan fertilisasi dilihat dengan adanya 2 pronuklei atau 2 PN. Selanjutnya, preembrio akan dipindahkan ke dalam tetes medium kultur segar untuk dieram lagi. Setelah sekitar 24 jam, dilakukan penilaian dari perkembangan embrio. Pada saat ini, embrio telah mencapai stadium 2 atau 4 sel, atau bahkan kadang-kadang lebih. Dilakukan pula penilaian terhadap derajat kualitas embrio berdasarkan kesamaan ukuran blastomer dan adanya fragmentasi dari blastomer. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu ada transfer embrio. Setelah penderita diletakkan pada posisi litotomi, vagina dicuci dengan cairan media. Dipasang spekulum Greve dengan tarikan pada bibir depan serviks, memakai tenakulum untuk melihat ostium uteri. Kateter embrio bagian luar dimasukkan ke dalam rongga rahim melalui ostium uteri. Kemudian setelah mencapai fundus, ditarik kembali sekitar 1 cm, kemudian plunger yang berada di bagian dalam kateter luar tersebut ditarik keluar. Kateter yang berisi embrio yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam rongga rahim melalui kateter luar tersebut. Setelah semuanya masuk, speed disuntikan, ditunggu beberapa detik, kateter dalam diputar 180 derajat, kemudian bersama-sama kateter luar dikeluarkan dari rongga rahim. Selanjutnya, tingkat keberhasilan fertilization in vitro. Keberhasilan proses pembuahan program fertilization in vitro cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Namun presentasi ini juga tergantung beberapa sebab, yaitu kualitas sel telur, kualitas sel sperma, dan medium kultur. Setelah ditransfer embrio, hasil pembuahan ini menurun menjadi 20 hingga 30% untuk sampai terjadi kehamilan. Faktor penyebab kegagalan fertilization in vitro. Yang pertama yaitu ada kualitas dan kuantitas sel telur. Hasil stimulasi obat yang diharapkan, misalnya folikel yang berkembang sedikit atau kualitasnya tidak baik. Dengan demikian, sel telur yang dihasilkan sedikit atau apabila sel telur kurang baik, maka akan mengurangi terjadinya pembuahan dan kehamilan. Kemudian ada keadaan hormonal atau kesehatan istri yang menghambat perkembangan sel telur. Lalu ada usia wanita juga mempengaruhi produksi indung telur dalam menghasilkan sel telur. Yang kedua, ada kualitas dan kuantitas sel sperma. Teknik bayi tabung konvensional biasanya kurang berhasil apabila jumlah sel spermanya sedikit. Bentuk dan pergerakannya juga rendah sehingga sulit untuk menembus sel telur. Yang ketiga ada faktor embrio. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan teknik bayi tabung adalah kemampuan embrio untuk berkembang setelah ditanamkan dalam rahim. Untuk mengurangi kegagalan tersebut, pemantauan pembiakan embrio dilakukan lebih ketat. Biasanya embrio yang pembelahan selnya lebih cepat dari yang lain akan memberikan kemungkinan lebih tinggi terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, pilihan embrio seperti ini yang diutamakan untuk dipindahkan ke dalam rahim. Kemudian yang keempat ada implantasi. Sampai sekarang faktor kegagalan terbesar pada program fertilization in vitro adalah implantasi. Selain kualitas embrionya, juga kondisi endometriumnya. Keadaan ideal untuk implantasi adalah endometrium dengan ketebalan tertentu. Selain itu, belum diketahui juga kapan waktu endometrium bisa menerima embrio. Hal-hal tersebut belum dapat diatasi dengan teknologi atau temuan yang dapat memanipulasi keadaan endometrium, seperti halnya indung telur dengan obat pemicu sel telur.
Kemudian yang terakhir ada faktor medium kultur, medium yang dipakai untuk pembiakan sel makin lama makin disempurnakan. Misalnya, medium biakan Whittingham T6 yang dibubuhi fetal calf serum yang sangat berhasil untuk membiakan embrio sampai tahap morula dan blastula. Saat ini juga sedang dicoba penelitian mengenai medium tanpa glukosa yang dapat menghasilkan tingkat pembelahan sel yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.